Halo semuanya, kali ini kita akan belajar materi berkaitan dengan pembagian polinomial. Nah adik-adik, pembagian polinomial itu sendiri sebenarnya dia punya kaitan erat dengan pembagian bilangan biasa. Contohnya kita lihat di sini, diminta tentukanlah sisa dan hasil bagi dari 257 terhadap 3. Kalau di SD, SMP kita diajarkan bagaimana cara melakukan pembagian bersusun. Kita bisa menuliskan dengan 257 itu kita bagi dengan 3. Iya. Jadinya kita akan memilih bilangan terbesar. 2 belum bisa tuh bagi 3. Temannya di samping 25 ya. 25 bagi 3, maka kita mencari kelipatan 3 yang hasilnya paling dekat dengan 25, yaitu 8 kalau dikalikan dengan 3 sama dengan 24 ya. Kelipatan 3 yang dekat sekali dengan 25 itu 24, berasal dari 8 kali 3. Selanjutnya kita lakukan operasi pengurangan sehingga 25 kurang 24 itu sama dengan 1, kemudian turunlah 1, 17 bagi 3, kita mencari kelipatan 3 yang terdekat dengan 17. Tentu saja 15 berasal dari perkalian 5 terhadap 3. 5 kali 3, 15. Sehingga 17 kurang 15 kita dapat 2. Nah bentuk yang paling akhir ini coba kita bagi lagi. 2 bagi 3, apakah 2 ini bisa bagi 3? Ternyata karena 2 ini kurang dari 3, maka tidak bisa dibagi 3. Sehingga pada akhirnya kita menyepakati 3 bilangan penting di sini. Yang pertama, kita punya 85 sebagai hasil, kita punya 2 sebagai sisa, dan kita punya 3 sebagai pembagi. Dan biasanya kita akan menulisnya sebagai pecahan campuran toh. Kita bisa menulisnya sebagai 257 itu sama dengan sisanya dia itu adalah hasilnya dia itu adalah 85 yang dikalikan dengan 3 sebagai pembagi ditambah 2. Jadi ini sebagai hasil, ini sebagai pembagi, ini sebagai sisa. Oke. Nah, atau kita bisa menuliskan dalam pecahan campuran 85 2/3. Biasanya begini nih, kalau dalam pecahan campuran. Nah, apa sih kaitannya dengan polinomial? Dalam polinomial, pembagian seperti ini bisa kita tulis kembali 257 itu sebenarnya dia berasal dari 85 dikali 3 tambah 2. Nah biasanya bilangan paling awal ini dianggap sebagai fx, penentu awalnya. Kemudian hasil ini yang kita sebut sebagai hasil tadi dalam polinomial dianggap sebagai hx. Sedangkan 3 yang sebagai pembagi dalam polinomial dianggap sebagai px. Sedangkan 2 sebagai sisa dalam polinomial dianggap sebagai sx. Sehingga kalau formasinya tuh fx itu dia berasal dari hx ya, yang dikali dengan px kemudian ditambah dengan sisa sx. Ini adalah konsep pembagian pada polinomial. Nah untuk lebih memahaminya dengan detail, kita coba dengan satu contoh soal ini. Ini contoh soal tergampang yang kita punya. Oke, dalam pembagian polinomial itu kita mengenal 2 metode pembagian, yaitu yang pertama pembagian bersusun, itu merupakan adopsi dari pembagian biasa tadi, dan pembagian Horner. Nah ini istilah yang adik-adik mereka baru tahu. Pertama kita baca soalnya. Tentukanlah hasil bagi dan sisa pembagian dari 3x pangkat 3 kurang 7x kuadrat kurang 13x kurang 8 membagi x kurang 4.
Bentuk seperti ini kita coba selesaikan dengan menggunakan pembagian bersusun. Jadi diketahui kita punya tadi itu 3x pangkat 3 kurang 7x pangkat 2 kurang 13x kurang 8, kita bagilah dengan x kurang 4. X kurang 4. Nah, seperti langkah tadi, kita ambil bilangan paling awal di sini. 3x kuadrat kita bagi dengan bukan x kurang 4, tapi cukup kita bagi dengan x saja, ya. 3x pangkat 3 bagi x, yang pastinya 3x kuadrat loh. Ya, semua sepakat ya. Kemudian hasil bagi yang pertama ini 3x kuadrat ini kita kali dengan seluruh x kurang 4. Jadi kita kali dengan x, ya, menjadi 3x kuadrat kali x, 3x pangkat 3. Setelah kali dengan x, 3x kuadrat juga kita kali dengan negatif 4. 3 kali x, 3x kuadrat kali negatif 4 sama dengan negatif 12x pangkat 2. Gabung, kemudian lakukan operasi pengurangan. Oke, baik. Saya hapus dulu ini supaya jangan mengganggu pemandangan. Oke. Lanjut, kita berlakukan operasi pengurangan sehingga 3x pangkat 3 kurang 3x pangkat 3 langsung 0 ya. Oh maaf, agak nge-lag ini. Ya, kita lakukan pengurangan. 3x pangkat 3 kurang 3x pangkat 3 0, tidak perlu ditulis. Kemudian ini negatif 7x pangkat 2 kurang negatif 12x pangkat 2. Jadi bisa kita tulis di sini negatif 7 kurang negatif 12. Nah, bentuk ini karena negatif ketemu negatif jadinya tambah ini. Jadi negatif 7 tambah 12 atau sama saja dengan 12 kurang 7. 12 kurang 7. Hasilnya sama dengan 5. Oke, jadi kita bisa tulis di sini 5x kuadratnya ikut. Oke. Kemudian boleh kasih turun 13x ini ke bawah, berarti negatif 13x. Boleh juga langsung kasih turun 8, tidak jadi masalah. Oke. Selanjutnya kita pilih bilangan di sini paling besar ini, memiliki variabel dengan pangkat paling besar ini, yaitu 5x kuadrat. Kita bagi lagi dengan x. 5x kuadrat bagi x sama dengan 5 positif ya, jadi tambah 5x. Kemudian kita kali lagi 5x kali x sama dengan 5x kuadrat. Selain itu 5x juga dikali lagi dengan negatif 4 menjadi negatif 20x. Kita lakukan lagi pengurangan. 5x kuadrat kurang 5x kuadrat jelas 0, tidak perlu ditulis. Sekarang negatif 13 kurang negatif 20. Jadi kita bisa tulis negatif 13 kurang negatif 20. Nah, karena ini kurang ketemu negatif, jadinya tambah. Negatif 13 tambah 20 atau 20 kurang 13. Nilainya sama dengan 7x ya, 7x. Temannya negatif 8 boleh turun. Kita pilih lagi yang membuat variabel x. 7x kita bagi dengan x. 7x bagi x sama dengan positif 7. Kemudian kita kalikan kembali. 7x kali x 7x, 7 kali negatif 4 negatif 28. Oke, lakukan lagi pengurangan. Ternyata 7x kurang 7x ya 0, tidak perlu ditulis. Negatif 8 kurang negatif 28 jadinya positif 20. Ternyata berdasarkan pembagian Horner kita dapat hasilnya itu disebut AX. Hasilnya itu ya yang ada di sini ya, hasilnya. Ternyata sama dengan 3x kuadrat tambah 5x tambah 7. Kemudian sisanya yang ada di bawah sini sx. Maka sx-nya sama dengan 20. Oke, ini hasil dan sisa. Nah, bagaimana dengan langkah Horner? Untuk langkah Horner, adik-adik mari kita perhatikan soal kembali yang tadi. Ya, ini. Yang mana
Kita perhatikan setiap koefisien dari soalnya. Ini fx ini. Koefisien yang pertama kita lihat 3. Koefisien yang kedua negatif 7. Koefisien yang ketiga negatif 13. Kemudian yang terakhir ini konstanta negatif 8. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan X kurang 4. Karena kita bagi dengan X kurang 4, kita anggap X kurang 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 4 pindah ruas jadinya 4. Oke. Kita buatlah garis palang. Nilai 4 tadi kita tempatkan di sini. Untuk metode Horner, langkah pertama 3 ini langsung turun ke bawah. Nilainya 3. Kemudian 3 dikalikan dengan 4. 3 kali 4, 12. Tulis di sini. Lakukan operasi penjumlahan. Tambah. Negatif 7 tambah 12, kita dapat 5. Oke. Kemudian kali lagi 5. 5 kali 4, 20. Oke. Lakukan operasi tambah. Jadi negatif 13 tambah 20 berapa? Kita dapat 7. Kemudian kali lagi dengan 4. 7 kali 4, 28. Lakukan operasi tambah. Negatif 8 tambah 28 sama dengan positif 20. Oke. Terus Pak, dari mana kita tahu sisa dan hasil dan sisanya? Oke, baik. Kita kembali pada soal tadi. Soal kita tadi kita punya polinomial yang pangkat tertingginya adalah x pangkat 3 ya. X berpangkat 3. Kita bagi dengan suatu polinomial lagi yang pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Jadi kita anggap x pangkat 3 bagi x pangkat 1. X pangkat 3 bagi x pangkat 1 itu hasilnya pasti x pangkat 2. Maka ini adalah daerah hasilnya mulai dari 3, 5, 7 sampai 20. Ini adalah daerah hasil dan sisanya. Kita start dari depan. Karena x pangkat 3 bagi x sama dengan x kuadrat, maka kita tulis x kuadrat ada di sini. Setelah x kuadrat, pangkat x-nya mengecil, di sini x. Setelah x di sini tidak memuat x lagi ya. Jadi x pangkat 2 x, setelah itu x pangkat 0 tidak perlu ditulis. Nah, setelah x pangkat 0 milik konstanta, di sini adalah sisa 20. Oke. Jadi 3 ini milik x kuadrat, kita bisa tulis 3x kuadrat. 5 ini milik x, kita bisa tulis 5x. Karena 5 positif kita buat tambah. 7 ini tidak punya x, anggap konstanta tambah 7. Sedangkan 20 ini sisa. Dan coba kita cek, ini adalah hasil. Ternyata hasil kita sama dengan yang tadi. Kemudian 20 itu sisa. Ternyata sisa kita sama dengan yang ini tadi. Oke. Sehingga kalau kita bisa tulis Hx itu sama dengan 3x kuadrat tambah 5x tambah 7. Sedangkan Sx atau sisanya itu sama dengan 20. Sama. Tepuk tangan.